Frans Kaisiepo adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang lagi di channel YouTube gue. Apa kabar kalian semuanya? Gue selalu berharap agar kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas apapun. Semangat! Di video kali ini gue akan membahas tentang pahlawan nasional Indonesia yang fotonya ada di lembar uang kertas Rp10.000. Siapa ya? Nih yang ini nih. Nih. Ini adalah Frans Kaisiepo. Yang ini fotonya nih, uangnya jelas ya. Nih. Dia adalah Frans Kaisiepo. Bener kan ya penyebutannya ya? Mudah-mudahan nggak salah deh ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang biografi dari Frans Kaisiepo, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa upload lagi secara terus-menerus. Gua hitung sampai 3 untuk kalian semua subscribe channel ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang udah subscribe channel ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Frans Kaisiepo adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Frans Kaisiepo sangat berperan aktif dalam mempertahankan bangsa Indonesia khususnya di tanah Papua. Ia terlibat langsung dalam Konferensi Malino pada tahun 1946 di Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari Papua. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli tahun 1946 sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan atau Borneo dan Timur Besar The Great Oos. Pada konferensi tersebut, ia mengusulkan untuk mengganti nama Papua dengan nama Irian. Frans Kaisiepo juga dikenal sebagai Gubernur Irian Barat pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1973. Sejak muda, Kaisiepo sudah dikenal sebagai aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia di tanah Papua. Kaisiepo menjadi tokoh penting dalam pergerakan anti-Belanda pada saat itu. Bersama dengan rekan-rekannya, Kaisiepo saat itu berusaha untuk menyatukan Papua ke pangkuan Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan rekan-rekannya, Kaisiepo berusaha untuk menyatukan wilayah Papua ke pangkuan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa perjuangan, 3 hari menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Frans Kaisiepo dan beberapa rekannya mendengarkan lagu Indonesia Raya di kampung halaman Jayapura pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Beberapa hari sesudah proklamasi, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, Kaisiepo dan rekan-rekan perjuangannya melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Pada tanggal 10 Juli tahun 1946, Frans Kaisiepo yang juga merupakan pahlawan Trikora akhirnya membentuk Partai Indonesia Merdeka. Pada bulan yang sama, ia mengikuti konferensi Malino yang dilakukan di Sulawesi Selatan untuk atau sebagai perwakilan dari delegasi Indonesia. Ia tercatat sebagai satu-satunya putra Papua yang menghadiri konferensi tersebut, konferensi yang sangat penting tersebut untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Pada konferensi Malino, Frans Kaisiepo mengusulkan untuk mengganti nama Papua dengan nama Irian. Irian berasal dari bahasa Biak yang berarti semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah takluk di tangan Belanda. Irian itu kalau nggak salah gue pernah dengar itu ikut Republik Indonesia anti Netherlands ya. Bener nggak sih? Apa salah? Irian.
Iya, gue pernah dengar gitu sih. Bener gak sih? Kalau bener, coba kalian komen di bawah ini ya. Ia juga menolak atas usulan pembentukan negara Indonesia Timur. Frans Kaisiepo menjadi tokoh penting dalam pergerakan anti Belanda, di mana ia adalah pencetus dari pergerakan melawan Belanda di Biak pada tahun 1948. Frans Kaisiepo juga pernah dijebloskan ke dalam penjara oleh Belanda. Ini adalah dampak dari penolakan saat ditunjuk sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi meja bundar atau KMB di Netherlands, Belanda. Ia menolak dengan alasan tidak mau didikte oleh Belanda. Luar biasa. Ia ditahan sebagai tahanan politik dari tahun 1954 sampai dengan tahun 1961. Jadi ia ditahan selama 54, 61, 7 tahun lah ya. 7 tahun sebagai tahanan politik. Setelah keluar dari penjara, Kaisiepo mendirikan Partai Politik Irian, di mana dengan tujuan untuk menyatukan wilayah Nugini agar masuk ke dalam wilayah Indonesia. Pada waktu itu juga ia membantu dan melindungi prajurit Indonesia yang menyelundup pada masa Trikora. Pada waktu itu merupakan salah satu masa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia dengan dibentuknya 3 Komando Rakyat atau Trikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Hasil utama Trikora adalah Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1963 yang memaksa Belanda harus menyerahkan kekuasaan Irian Barat ke Indonesia. Frans Kaisiepo diangkat sebagai Gubernur Irian Jaya pada tahun 1964. Ia berusaha agar Irian Jaya kembali bergabung dengan Indonesia. Rakyat Papua memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia setelah diselenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Frans Kaisiepo meninggal dunia pada tanggal 10 April tahun 1979. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura. Pada tahun 1993, Frans Kaisiepo dikenang sebagai pahlawan nasional. Ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 077-TK-1993. Pada tanggal 19 Desember tahun 2016, Frans Kaisiepo diabadikan dalam uang pecahan Rp10.000. Ini dia fotonya ya. Ini adalah Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo juga diabadikan sebagai nama bandara yang ada di Biak. Dan ia juga diabadikan sebagai nama kapal dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Oke, itu aja sedikit sejarah tentang Frans Kaisiepo. Gua memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam pembahasan di video kali ini tentang Frans Kaisiepo, tentang sejarahnya atau tentang apapun. Jika ada salah-salah kata, gua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan ya guys. Jika kalian punya informasi yang lebih lengkap yang belum gue sampaikan di video ini, kalian boleh tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus-menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus-menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih.